Halo sahabat hipnoterapi, Rumah Hipnoterapi Adam Hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Adam Hidayat di channel Rumah Hipnoterapi Adam Hidayat, sebuah channel yang membahas seputar hipnoterapi dan juga NLP atau Neuro Linguistic Programming yang bisa membuat hidup Anda dan membantu kehidupan Anda lebih baik lagi. Di video kali ini saya akan membahas sebuah teknik yang dinamakan dengan hypno-teaching. Teknik ini sangat menarik karena saya juga seorang guru dan saya sudah mengajar sejak dari tahun 2000 dan hingga sekarang saya juga masih mengajar sebagai seorang trainer juga. Saya akan berbagi kepada Anda bagaimana teknik hypno-teaching ini bisa berguna bagi kehidupan Anda, khususnya bagi Anda yang senang mengajar, ingin mengembangkan kemampuan mengajar Anda dengan lebih baik lagi. Nah, bagaimana sih teknik hypno-teaching itu? Jika Anda ingin tahu, simak video saya hingga selesai nanti. Jikalau Anda pernah menyaksikan video saya yang berjudul Bagaimana Merubah Kebiasaan Buruk dengan Memprogram Pikiran Bawah Sadar, di video tersebut saya menjelaskan bahwa seseorang bisa terpengaruh secara otomatis atau bisa terhipnotis secara otomatis dengan berbagai macam hal. Salah satunya melalui figur otoritas. Ya, figur otoritas atau orang yang berpengaruh. Dan tahukah Anda bahwa seorang guru adalah termasuk salah satu figur otoritas yang bisa mempengaruhi murid? Artinya, tanpa disadari, seorang guru sebetulnya memiliki kapasitas untuk bisa menghipnosis secara tidak langsung murid-muridnya. Buktinya apa? Anak-anak cenderung untuk patuh, taat, bahkan bagi sebagian orang tua yang pernah berdiskusi dengan saya dan saya juga merasakan, kadangkala anak-anak kita lebih patuh, lebih nurut apa yang dikatakan oleh guru-guru mereka ketimbang orang tua mereka. Artinya, anak-anak cenderung untuk patuh, taat, dan terhipnotis dengan guru mereka. Namun sayangnya, seringkali kadang-kadang yang direpresentasikan oleh seorang guru terhadap murid-murid mereka adalah sebuah simbol yang tidak menyenangkan. Misalkan, Anda bisa jadi dicap sebagai guru yang tidak nyaman ketika mengajar, kurang enak, guru killer, seperti itu. Jadi yang timbul dalam sosok anak ini adalah, ya tadi, atribut-atribut yang kurang menyenangkan dari seorang guru. Padahal seorang guru secara otomatis mereka adalah sosok yang bisa menghipnotis secara tidak langsung. Sehingga tanpa harus menggunakan teknik-teknik hipnosis yang formal ataupun yang menggunakan teknik-teknik yang lainnya, Anda secara tidak langsung sudah benar-benar menjadi penghipnosis, yakni figur otoritas. Contoh yang mudah yang lain, misalkan kalau Anda masih bingung dengan figur otoritas adalah misalkan tokoh agama, penceramah, tokoh publik seperti artis, atau juga bisa pejabat seperti itu. Mereka yang benar-benar dikagumi dan ketika mereka berbicara, apa yang mereka katakan akan dituruti oleh penggemar mereka seperti itu. Jadi seorang guru adalah memiliki penggemar juga, yaitu murid-muridnya, bukan? Nah, sekali lagi saya ingin mengatakan bahwa sebagai seorang guru Anda harus bisa memberikan sosok atau figur yang menyenangkan ketika belajar. Karena ketika menyenangkan, disinilah terjadi yang namanya proses hipnosis, yaitu dimana ketika Anda bisa membuat siswa Anda lebih tenang, lebih nyaman belajar dengan Anda, maka pikiran bawah sadar akan terbuka. Nah, kunci daripada yang namanya hypno-teaching sebenarnya adalah bagaimana cara membuka gerbang pikiran bawah sadar. Ya, pikiran bawah sadar bisa terbuka dan tertutup. Kadang kalau bertemu dengan guru yang tidak nyaman, guru yang killer, guru yang tidak enak, yang menjelaskannya mungkin bagi anak-anak kurang bagus, maka pikiran bawah sadar akan tertutup. Kalau Anda perhatikan hipnosis formal, di mana seseorang yang memiliki permasalahan dengan diri mereka lalu datang ke seseorang, dalam hal ini hipnoterapis, maka biasanya akan dilakukan teknik yang namanya relaksasi atau relaksasi pikiran. Disuruh rileks, disuruh tidur, seperti itu, walaupun tidak sepenuhnya tidur. Tujuan daripada melakukan itu adalah untuk membuka gerbang pikiran bawah sadar. Nah, di dalam kelas, kita tidak melakukan hal formal seperti itu. Meskipun Anda pun bisa melakukannya di sesi terakhir pembelajaran, misalkan untuk merangkum pembelajaran. Namun, pikiran bawah sadar ini juga bisa terbuka secara otomatis kalau seorang guru memperhatikan teknik-teknik yang akan saya sampaikan berikut ini. Dan salah satunya adalah pastikan ketika Anda mengajar, Anda adalah sosok yang menyenangkan buat anak-anak. Karena dengan hal seperti itu, pikiran bawah sadar akan terbuka.
Sekali lagi, Anda harus ubah mindset anak-anak terhadap diri Anda terlebih dahulu, bahwa Anda bisa mengajar dengan lebih baik lagi, dengan lebih menyenangkan. Karena dengan seperti itu, poin pertama untuk masuk ke dalam pikiran bawah sadar sudah terjadi. Oke, saya percaya ini membutuhkan suatu perjuangan, karena bagi Anda yang terbiasa mengajar dengan pola-pola yang sudah Anda lakukan, Anda harus merubahnya secara perlahan-lahan sehingga membuat kenyamanan baru bagi anak-anak. Nah, di sini sekali lagi gerbang pikiran bawah sadar terbuka. Jadi, goal dari Hypno Teaching sebetulnya adalah bagaimana target Anda agar bisa membuka gerbang pikiran bawah sadar anak-anak. Dan juga kita akan bahas nanti bagaimana tahapan pengajarannya. Namun sebelum itu, sekali lagi pastikan bahwa Anda melakukan tahapan di awal berikut ini dengan baik. Setelah Anda bisa membuat diri Anda di hadapan anak-anak Anda atau siswa Anda sesuatu sosok yang menyenangkan, tahapan yang kedua yang bisa Anda lakukan adalah Anda masuk ke dalam kelas dengan kondisi yang antusias. Ya, antusias akan bisa menyebabkan efek kepada siswa-siswa Anda dalam hal mengajar. Namun sebelum itu Anda juga harus perhatikan kenyamanan, ketenangan ketika mengajar. Pastikan ketika datang di dalam kelas, anak-anak kondisinya tenang dan nyaman. Tidak ada kekhawatiran sama sekali. Hilangkan semua hambatan-hambatan. Seringkali saya menemukan ketika mengajar di kelas, ada suara-suara yang tidak nyaman misalkan dari lingkungan sekitar. Pastikan suara-suara tersebut Anda eliminasi atau dikecilkan. Dalam artian misalkan pastikan kelas Anda misalkan rapat kaca-kacanya sehingga suara dari luar tidak masuk. Seringkali ada suara-suara mungkin kegiatan di luar yang sedang berolahraga atau suara-suara anak-anak yang berbicara di samping kelas. Itu akan sangat mengganggu konsentrasi seorang anak. Sama seperti halnya ketika hipnosis formal di mana dibutuhkan ketenangan. Bahkan saya sendiri ketika melakukan sesi hipnoterapi seringkali menggunakan audio atau suara musik-musik relaksasi. Tujuannya untuk membangun kenyamanan. Bagaimana mungkin ketika Anda mengajar ada suara-suara anak-anak sedang berbicara, berteriak, berlari-lari dan sebagainya. Eliminasi terlebih dahulu dan buat ketenangan. Berbicara tentang antusias ketika masuk ke dalam kelas, ada sebuah penelitian yang sangat menarik yang saya akan kutip dari sebuah penelitian yang dilakukan di Amerika Serikat oleh seorang profesor yang bernama Edgar Dale. Di penelitian tersebut dikatakan bahwa untuk bisa menciptakan sebuah pembelajaran yang menarik, yang bisa direkam oleh pikiran seorang anak sehingga bisa diingat, maka ada beberapa tahapan-tahapan. Dan biasanya kita sebagai seorang guru melakukan hal ini. Dan sekarang saya akan mengajak Anda untuk lebih perhatikan kembali poin-poin berikut ini. Jikalau Anda mengajar hanya fokus pada membaca saja, maka informasi yang masuk ke dalam pikiran seorang anak atau pembelajar hanya sekitar 10% dari membaca. Lalu ketika mendengar, Anda banyak menjelaskan, informasi bisa jadi masuk ke dalam pikiran seorang anak kisarannya 20%. Dan jika seorang anak mendengar dan melihat, maka informasi yang diterima masuk ke dalam pikirannya senilai 50%. Seorang anak yang banyak diajak untuk berkomunikasi, berinteraksi, berdiskusi, maka ini lebih bagus lagi. Komposisi yang bisa masuk ke dalam pikirannya dengan mudah untuk bisa diingat menjadi 70%. Ya, 70%. Dan yang terakhir, yang ini yang lebih ajaib lagi, ya ini dengan cara berinteraksi, mendengar, menyatakan, bereksperimen, melakukan tindakan-tindakan, maka informasi yang diterima anak dalam hal pembelajaran menjadi 90%. Bayangkan 90%. Oleh karena itu penting di sini oleh seorang guru untuk bisa masuk ke dalam kelas dengan antusias, mengajak anak-anaknya untuk bercerita, berbagi, melakukan tindakan-tindakan, bereksperimen dan lain sebagainya. Karena apa? Karena ini akan bisa memberikan efek pembelajaran kepada anak senilai 90%. Ini sangat penting untuk Anda perhatikan. Sehingga jika Anda memiliki masalah ketika sedang ingin mengajar, maka pastikan diri Anda benar-benar siap ketika masuk ke dalam kelas. Masuklah dengan antusias. Buat anak-anak senang berhadapan dengan Anda. Dan ini bisa membuka gerbang pikiran bawah sadar. Nah, yang selanjutnya yang bisa Anda lakukan, saya seringkali ketika pertama kali mengajar mendapatkan kelas baru, saya bersama siswa-siswa membuat aturan di kelas. Ya, bagaimana kelas ini seharusnya berjalan, apa yang harus dilakukan ketika kita harus misalkan mengerjakan tugas, atau bisa juga bagi siswa yang melanggar aturan, komitmen bersama apa yang harus dilakukan ketika ada siswa yang melanggar aturan tersebut. Lalu kita juga membahas reward dan punishment-nya seperti apa, ya. Kita bahas dengan anak-anak dan
biasanya saya pajang ya di kelas, sehingga semua berkomitmen untuk menjaga ketertiban kelas. Sehingga ketika besok-besok saya kembali mengajar, maka anak-anak akan lebih siap untuk belajar dengan saya. Tanpa harus saya perintahkan, mereka sudah siap, state mereka, sikap mereka ketika saya datang, mereka siap untuk belajar. Dan seringkali saya ketika mengajar, pasti rasa jenuh ada dalam setiap pembelajaran. Dan anak-anak mungkin juga merasa, ya mungkin bosan, ya itu hal yang wajar sebetulnya. Nah, seringkali saya mengadakan permainan atau saya sering sekali bercerita. Nah, salah satu hal yang bisa Anda lakukan sebagai seorang guru untuk membuka gerbang pikiran bawah sadar adalah dengan melakukan bercerita, atau yang disebut juga dengan metafora, di mana Anda bisa bercerita tentang apapun. Saya seringkali untuk bisa menarik attention atau perhatian siswa di awal kelas sebelum saya membuka pembelajaran, saya seringkali bercerita. Saya seringkali mengambil cerita-cerita yang sebetulnya tidak terjadi, namun saya kreasikan untuk memotivasi mereka, maka saya membuat cerita tersebut. Apakah itu di rumah, di perjalanan, apa yang saya lihat, dan saya bisa berbagi dengan anak-anak saya. Dan ini sangat penting, di mana saya juga sering menambahkan kalimat-kalimat positif di dalamnya. Sehingga ketika mereka mendengar cerita saya, mereka semangat, antusias di awal pembelajaran, ataupun ketika mereka sudah mulai jenuh belajar dengan saya. Seorang anak yang terkesan dengan pengajaran yang diberikan oleh gurunya, atau boleh dikatakan juga mengalami hipnosis, ya. Kami menyebutnya kondisi seperti ini, kondisi trance. Kondisi di mana seorang anak atau klien begitu fokus kepada sesuatu. Sekali lagi saya namakan ini trance, ya. Kondisi yang begitu fokus, dan kondisi begitu fokus ini bisa diamati sebetulnya. Ya, jikalau Anda melihat anak-anak Anda di kelas, ketika Anda berbicara, ketika Anda mengajar, kondisi mereka, kondisi trans mereka itu bisa diamati. Salah satunya seperti ini. Ketika pupil mata mereka membesar dan mereka tidak terputus memandang Anda, maka itu dinamakan kondisi trans. Seringkali kita amati beberapa anak ketika di pembelajaran, mata mereka tuh seperti ini, kalau saya gambarkan ya, seperti ini. Dan mereka terdiam sekian menit seperti itu mendengarkan apa yang kita katakan. Nah, kondisi ini disebut kondisi trans, kondisi alami, di mana pikiran bawah sadar terbuka. Anda bisa masukkan beberapa poin pembelajaran dengan sangat baik di situ. Anda segera masukkan, maksud saya segera ketika ada poin-poin yang penting Anda ucapkan di situ, karena itu akan diserap oleh pikiran bawah sadar, akan diingat dengan lebih baik lagi. Jadi Anda juga harus memperhatikan kondisi trans tersebut. Nah, untuk bisa memasukkan kondisi trans, yang bisa Anda lakukan juga adalah dengan cara, maksud saya, berikan apresiasi kepada orang-orang yang ada di kelas. Beri kesan positif, beri kesan yang membuat mereka senang, bangga dengan diri mereka, dan jangan jatuhkan mereka. Dan ini akan membuat mereka lebih senang dan bahagia, dan ketika Anda berbicara, maka mereka akan trans kepada Anda. Nah, ketika Anda sudah memperhatikan tahapan-tahapan di awal, dalam hal mengajar, dari awal sudah saya sampaikan tadi, buat kesan positif buat diri Anda. Bagi Anda yang memiliki kesan negatif di mata siswa-siswa Anda ganti, Anda rubah buat kesan positif. Yang kedua, ketika Anda masuk dalam kelas, masuklah dengan antusias, oke? Dengan antusias, dengan senang, tinggalkan masalah-masalah lalu yang mungkin masih ada dalam diri Anda ketika mengajar, Anda hilangkan. Yang ketiga, buat kelas Anda tenang, perhatikan sekeliling Anda. Hindarkan apapun yang bisa membuat pembelajaran Anda terganggu dengan suara-suara yang tidak menyenangkan. Oke, yang selanjutnya Anda bisa buat aturan di kelas Anda, membuat aturan bersama, kesepakatan, reward dan punishment-nya, sehingga anak-anak akan lebih memiliki lingkungan yang support sesuai dengan aspirasi mereka. Dan yang selanjutnya Anda juga bisa lakukan teknik seperti bercerita yang seperti saya sampaikan tadi, yakni metafora, bagaimana memberikan sebuah motivasi terselubung terhadap situasi kelas yang mungkin kondisinya boring, atau mungkin di awal untuk membangun motivasi. Nah, kalau hal-hal ini sudah Anda lakukan, maka kita akan masuk ke tahapan berikutnya, yaitu tahapan pengajaran. Penting juga untuk diperhatikan ketika masuk dalam tahapan pengajaran. Saya pernah membahas tentang preferensi seseorang dalam hal belajar di video saya sebelumnya juga. Jika Anda ingin tahu, Anda bisa melihat di video saya sebelumnya. Dan di sini saya membahas bagaimana seseorang dalam hal menerima informasi. Setiap manusia memiliki kecenderungan yang berbeda-beda di dalam menerima informasi. Kecenderungan ini dapat dikategorikan menjadi 3 bagian yang dinamakan dengan kecenderungan visual, auditory, kinestetis, yang disingkat dengan VAK. Nah,
Ketika Anda mengajar, Anda harus pastikan bahwa setiap anak memiliki kecenderungan hal yang berbeda-beda tersebut. Ada visual, ada auditori, ada kinestetis. Sehingga untuk bisa menciptakan sebuah kelas yang hipnotik, yang bisa memberikan pengaruh kepada siswa-siswa Anda harus pastikan Anda memberikan semua kecenderungan ini kepada anak-anak Anda ketika Anda mengajar. Maksudnya, ketika mengajar, pastikan visualisasi diri Anda bisa dilihat oleh seluruh siswa Anda. Atau lebih jauh lagi, orang yang visual itu senang dengan kerapihan. Maka mereka biasanya senang dengan guru-guru yang rapi, yang kelihatan menarik ketika mengajar, dan juga lingkungan kelas tertata rapi. Ketika mengajar juga atribut-atribut yang dibawanya tertata rapi, penulisan Anda juga rapi, maka ini akan bisa memberikan efek hipnotik bagi siswa yang visual. Karena mereka mengandalkan mata mereka ketika belajar. Mereka banyak sekali menggunakan kekuatan mata mereka untuk belajar. Dan yang selanjutnya, yang harus kita perhatikan adalah auditori. Di kelas tentu ada siswa-siswa yang dominannya di auditori. Siswa-siswa seperti ini senang sekali ketika mendengar suara dengan sangat jelas masuk ke telinga mereka. Oleh karena itu, pastikan ketika Anda mengajar, suara Anda jelas terdengar sampai ke ruang. Oleh karena itu, maka saya katakan di awal penting untuk menjaga ketenangan, karena ini akan mengganggu bagi siswa yang auditori. Mereka tidak nyaman ketika ada suara-suara berisik. Penting sekali ini diperhatikan bagaimana ketika suara yang mereka harapkan dari guru mereka tidak dapatkan, maka bisa jadi mereka akan mengganggu teman yang lain karena merasa bisa jadi suara Anda pelan. Mereka mengeluh, mana sih mengajarnya suaranya nggak kedengeran. Sehingga apa yang mereka lakukan? Bisa jadi mereka mengganggu teman yang lain, mungkin tidak memperhatikan, dan pembelajaran Anda akhirnya ya boleh dikatakan gagal. Nah, tahapan yang ketiga adalah kinestetis, di mana kecenderungan anak-anak yang kinestetis ini senang sekali jika mereka difasilitasi dengan cara ada simulasi, komunikasi dengan mereka, permainan, ya, atau mungkin ya beberapa agenda-agenda kegiatan yang melibatkan fisik mereka. Meskipun Anda tidak tahu secara detail apakah mereka kinestetis atau tidak, bagi anak-anak yang kinestetis, jikalau mereka melihat, mereka bisa merasakan sebuah aktivitas di kelas walaupun mereka itu diwakili oleh teman mereka yang lain. Sehingga hal ini membuat mereka menjadi lebih semangat ketika belajar. Maksudnya adalah Anda bisa mengajak beberapa orang atau satu orang saja untuk bisa berinteraksi dengan Anda. Dan ini pun bisa mengakomodir rasa kinestetis mereka yang diwakili oleh kegiatan tersebut. Artinya, kelas akan menjadi lebih fun. Dan anak yang kinestetis, ketika ada kegiatan-kegiatan seperti ini, biasanya reaksi mereka menjadi sangat luar biasa. Mereka akan mungkin berteriak, mereka mungkin akan bergemuruh, mereka akan ya memiliki sesuatu hal yang dalam diri mereka itu seperti yang ingin diluapkan. Beda dengan anak-anak yang visual atau auditori. Yang auditori mungkin hanya akan tersenyum-senyum saja ketika ada simulasi atau suatu hal yang menyenangkan di kelas. Anak yang visual mungkin bisa jadi tersenyum-senyum ketika menyaksikan apa yang mereka lihat. Namun anak yang kinestetis, mereka akan lebih antusias lagi ketika belajar di mana Anda mengaplikasikan atau mengajarkan dengan teknik yang melibatkan kinestetis mereka. Jadi penting sekali untuk Anda bisa memperhatikan 3 kecenderungan ini dalam hal belajar. Saya sering memainkan ketiga hal ini dan ketika belajar akan menyenangkan. Kadangkala ketika belajar saya minta atau saya berbicara atau saya berinteraksi di tengah pembelajaran maksud saya. Lalu kadangkala saya juga fokus ke visual, lalu balik lagi ke kinestetis, atau kadangkala saya memainkan nada suara saya seperti itu. Nah, itu tahapan yang penting. Dan yang selanjutnya tahapan yang perlu Anda perhatikan pula adalah dalam hal komunikasi. Sangat penting sekali. Sebagaimana kita ketahui dalam ilmu komunikasi dikatakan bahwa peran terpenting dalam hal menyampaikan informasi agar masuk ke dalam pikiran seseorang juga adalah dengan bahasa tubuh. Di mana ada penelitian yang mengatakan 55% bahasa tubuh ini memberikan peran penting dalam hal pengajaran. Di mana nada suara juga sangat penting 38%, dan untuk kata-kata 7%. Artinya dalam hal mengajar Anda harus melibatkan seluruh aspek. Pasti Anda akan bertanya kepada saya, kalau begitu ngajar capek dong ya Pak? Ya mungkin inilah sebuah perjuangan seorang guru, namun ini harga yang harus Anda lakukan. Maksud saya adalah investasi yang Anda berikan kepada siswa-siswa Anda akan menjadi sebuah investasi selama-lamanya bagi pikiran mereka. Anda akan dikenang, Anda akan didoakan, Anda akan mendapat banyak ya kebaikan-kebaikan yang saya percaya ketika Anda bisa memberikan hal yang terbaik buat siswa-siswi Anda, maka
efek tersebut akan kembali kepada diri Anda juga. Kebaikan yang Anda berikan kepada siswa-siswa Anda akan berefek pada diri Anda juga. Jadi kalau dia tanya apakah ini ya bukan melelahkan maksudnya, atau ya nggak mungkin atau apapun itu, saya tidak tahu. Tapi dalam hal ini saya mencoba sebisa mungkin ketika saya mengajar, saya melakukan tahapan-tahapan tersebut. Nah, yang terpenting pula, seperti saya katakan tadi, komunikasi. Sepertinya komunikasi ini sangat luas sekali ketika harus dibahas dan tidak cukup di video ini. Maka saya menawarkan solusi terbaik buat Anda yang ingin memperdalam lebih jauh lagi tentang hypno-teaching, atau yang saya sebut dengan nama trans-teaching, yang sudah saya buat bukunya ini. Trans-teaching, bagaimana mengajar agar membuat anak-anak Anda trans kepada Anda, lebih lengkap lagi di dalamnya. Bahkan yang terpenting dari buku ini yang bisa Anda pelajari yang tidak saya ajarkan di video ini adalah kalimat-kalimat hipnotik atau bahasa-bahasa hipnotik yang bisa Anda gunakan di kelas, sehingga secara tidak sadar ini akan bisa membuat siswa-siswi Anda lebih fokus lagi kepada Anda. Di video ini sebenarnya saya juga menggunakan bahasa-bahasa hipnotik yang Anda mungkin tidak sadar ketika Anda melihatnya, sepertinya Anda ingin lanjut dan lanjut. Dan bagaimana caranya Anda bisa pelajari lebih detail bahasa-bahasa hipnotik yang ada di buku saya ini, dan Anda praktekkan di dalam kelas, dan di kalimat-kalimat yang dibuat di sini sudah disesuaikan dengan kondisi kelas sehingga akan lebih mudah. Dan di sini ada bab khusus tentang bahasa hipnotik tersebut yang dalam hipnotis disebut juga, atau hipnoterapi atau hipnosis, mohon maaf, Hypnotic Language Pattern atau HLP. Dan Anda bisa dapatkan di buku saya ini. Nah, jikalau Anda ingin mendapatkan buku saya ini, harganya sangat spesial, saya akan berikan kepada Anda. Nanti Anda bisa lihat di kolom deskripsi di video channel YouTube saya ini. Dan Anda bisa memiliki buku saya ini. Baik. Nah, jikalau Anda sudah tadi mendengar ulasan saya secara singkat tentang teknik hypno-teaching seperti apa, mulai dari persiapan hingga action, dan lain sebagainya, maka ya, saya berharap ini bisa menjadi inspirasi bagi Anda, guru. Saya juga guru, dan bagi Anda yang ingin meningkatkan kualitas pengajaran Anda, atau bagi Anda yang baru belajar dan ingin menjadi seorang pengajar, penting untuk menerapkan hal-hal seperti yang sudah saya sampaikan tadi, dan mudah-mudahan Anda menjadi guru yang bisa memberikan pembelajaran dengan sangat efektif kepada siswa-siswi Anda, sehingga Anda dikenang karena pembelajaran Anda dan pengajaran Anda yang luar biasa. Demikian video dari saya, semoga video saya ini bermanfaat buat Anda. Mohon maaf atas segala kekurangan saya, dan sekali lagi bagi Anda yang belum subscribe dengan channel saya mohon subscribe, karena subscribe akan bisa membantu saya untuk bisa banyak memberikan video-video lain yang bermanfaat buat kehidupan Anda. Saya Adam Hidayat dari Rumah Hipnoterapi Adam Hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.